Di Pakistan, yang mengalami kekeringan jangka panjang, sebuah tangki air buatan tangan dari lembaran besi dapat menjadi solusi bagi masalah air minum di seluruh desa. Hal ini juga mendorong semakin banyak pemilik kendaraan di Pakistan untuk bergabung dalam industri pengangkutan air. Lembaran besi yang baru dibengkokkan di pabrik segera dikirim ke bengkel kecil untuk diproses. Karena kendaraan yang baru dibeli pemiliknya tidak terlalu besar, para pengrajin harus menyesuaikan jumlah lembaran besi yang digunakan oleh pabrik kendaraan. Setelah itu, mereka menyambungkan lembaran besi menggunakan perekat las agar dapat menyatukannya menjadi satu kesatuan. Setelah 3 lembaran besi sederhana dilas dan disatukan, para pengrajin masih perlu menggunakan katrol rantai besi untuk menarik dan menyambungkan kedua ujungnya hingga membentuk sebuah wadah. Saat bagian dasar benar-benar menyatu, tarikan rantai besi akan membantu lembaran besi perlahan menempel hingga akhirnya membentuk wadah besar. Karena bagian ujung tangki air berbentuk oval dan ukurannya sangat besar, maka harus dipotong dan dibuat secara terpisah. Mengingat air yang disimpan di dalamnya dapat menyebabkan karat seiring waktu, seluruh dinding bagian dalam harus dilapisi dengan cat anti karat agar tidak terjadi pengelupasan akibat korosi. Selanjutnya, tutup bata dipasang. Saat katrol rantai besi menariknya, data referensi tertentu dapat diperoleh. Ukuran tutup bata ini juga menentukan dimensi tangki air. Ketika tutup bata telah dipasang tepat di tengah lembaran besi, para pengrajin harus dengan cepat menariknya menggunakan katrol agar lembaran besi dapat sepenuhnya menempel di tepi tutup bata. Setelah dilakukan pengelasan titik sederhana oleh pengrajin, proses pembentukan tangki air pun selesai. Karena tangki air perlu dipasang di balok rangka truk, bagian bawahnya harus dilengkapi dengan penyangga besi tambahan untuk memudahkan proses pemasangan dan pembongkaran di masa depan. Selain memperkuat sambungan las pada lembaran besi, penyangga ini juga dapat mencegah kontak langsung antara tangki air dan balok rangka truk. Hal ini dapat mencegah penyangga tangki air bersentuhan langsung dengan balok rangka, sehingga meningkatkan masa pakai tangki secara keseluruhan. Agar dasar tangki tetap berada di permukaan yang sama, para pengrajin dengan cerdik menarik tali rami sebagai garis penanda horizontal. Meskipun mereka tidak memiliki peralatan berteknologi tinggi, keterampilan tangan para tukang sudah sangat terlatih. Dengan begitu, proses pengelasan dasar tangki dilakukan dengan presisi tanpa ada penyimpangan. Setelah dasar besi sesuai dengan standar penyambungan, seluruh tangki harus dibalik. Langkah ini bertujuan untuk mengelas bagian atas tangki menggunakan lembaran besi, sehingga meningkatkan estetika keseluruhan tangki air. Setelah bentuk dasarnya selesai dibuat, pemilik kendaraan baru saja membeli mobil baru seharga Rp100.000. Pemilik kendaraan yang baru saja membeli mobil seharga Rp100.000 kini telah membawa kendaraannya ke lokasi mereka. Meskipun truk kecil ini terlihat tidak terlalu besar, kapasitasnya sudah lebih dari cukup untuk mengangkut tangki air. Karena dasar tangki harus dipasang dengan kokoh pada balok rangka truk, para pengrajin perlu membandingkan jarak antara keduanya. Bahkan jika terdapat sedikit perbedaan ukuran, hal itu masih bisa disesuaikan secara langsung menggunakan lembaran besi tambahan di bagian bawah. Setelah dasar tangki dan balok rangka berhasil dipasang dengan presisi, proses pemasangan pun hampir selesai. Sekarang, pelat pelindung yang telah dibuat dapat dilas ke bagian belakang balok rangka. Truk tangki air seperti ini biasanya memerlukan tekanan air yang stabil, sehingga pemasangan pompa air menjadi langkah penting karena berpengaruh langsung pada volume air yang dikeluarkan oleh kendaraan. Namun, selang biasa tidak mampu menahan tekanan tinggi, sehingga mereka memilih menggunakan pipa besi yang dilas, yang secara efektif meningkatkan daya tahan sistem. Meskipun pompa air akan mengurangi sebagian tenaga kendaraan, hal ini tidak akan terlalu mempengaruhi performa saat digunakan untuk berkendara sehari-hari. Selanjutnya, pelat besi untuk pelindung lumpur dilas dan dipasang dengan kokoh. Untuk kelebihan besi pada bagian tekukan, para pengrajin menggunakan alat pemotong khusus untuk memangkasnya agar pelindung lumpur terlihat lebih rapi dan berkualitas. Inilah bentuk perhatian terhadap detail yang dimiliki oleh para pengrajin di Pakistan. Karena pelindung lumpur dari besi dapat menimbulkan suara berisik saat digunakan, mereka juga mengelasnya dari berbagai sudut menggunakan engsel besi agar semua komponen tambahan tetap kokoh dan stabil. Setelah dilakukan pengukuran dengan alat ukur panjang oleh para pengrajin, kini modifikasi truk baru ini telah selesai sepenuhnya. Menurutmu, bagaimana keterampilan para pengrajin Pakistan?
Jika skala penilaian maksimalnya adalah 10, berapa nilai yang akan kamu berikan untuk truk tangki air buatan mereka?